Performa HP yang kencang tentunya dipengaruhi juga oleh skor Antutu yang dihasilkan. Buat kalian yang suka banget main game di HP sih, kayaknya skor Antutu itu penting banget, iya nggak guys? Secara skor Antutu bisa ngasih kalian gambaran umum performa sebuah HP. Nah, makanya di video kali ini nih dia mau ngasih tahu kalian deretan HP dengan skor Antutu tertinggi. Tonton sampai habis dan jangan skip-skip ya guys. Produk pertama ada Oppo Find X5 Pro. HP yang baru dirilis bulan Juni kemarin ini tentunya masih anget banget buat kita bahas. HP flagship ini menawarkan kamera dengan fitur Hasselblad Natural Color Calibration untuk menghasilkan foto dengan warna yang lebih natural. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 50MP, kamera telefoto 13MP, dan kamera depan 32MP. Oh ya, kameranya juga udah dilengkapi dengan Matte Silicon yang bikin jepretanmu di malam hari makin cakep dan bebas noise. Selain fitur kameranya yang oke, HP ini juga sudah ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang berfabrikasi 4 nanometer dan dipadukan dengan RAM 12/256GB. Gak diragukan lagi kalau HP ini bakal aman banget kalian pakai ngegame, apalagi skor Antutunya sendiri ada di angka 847.028 poin. Mau kalian pakai main game apa aja juga lancar banget. Main game PUBG M udah bisa aman di HRD Extreme. Terus dipakai buat main Genshin Impact pun lancar banget di settingan medium dengan frame rate di 55an fps. Di sektor daya tahannya, Oppo Find X5 Pro ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 80W Super VOOC flash charging. Oppo pun berani mengklaim nih kalau HP ini hanya membutuhkan waktu 12 menit aja buat mengisi daya baterai hingga 50%. Terus biar kamu makin nyaman nih main gamenya, HP ini dibekali dengan panel AMOLED 6,7 inci beresolusi Quad HD+, serta punya refresh rate hingga 120Hz. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Terus nih ada Poco F4 GT. Serupa dengan Oppo Find X5 Pro tadi, Poco F4 GT ini juga ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer yang dipadukan dengan dua varian RAM yakni 8/128GB dan 12/256GB. Kalau udah pakai chipset terbaru dari Snapdragon ini sih kayaknya nggak usah diraguin lagi ya performanya. Skor Antutunya sendiri juga udah di angka 924.763 poin. Nih dia jamin main game apapun bakal lancar jaya kayak hubungan kita. Main game Mobile Legends pastinya nggak ada hambatan di settingan Smooth Ultra dengan frame rate 120fps. Terus buat main PUBG M di settingan HDR Extreme 60fps juga oke banget. Cuma di beberapa game tertentu kayak Genshin Impact, Poco F4 GT ini sengaja nurunin performanya untuk ngejaga suhu HP biar tetap adem. Di settingan medium frame rate-nya kena limit di angka 35fps di 15 menit awal aja. Abis itu turun ke 20an fps. Jadi kurang nyaman aja gitu guys. Buat ngelengkapin kenyamanan kalian pas main game, HP ini pun dibekali baterai berkapasitas 4700 mAh dengan 120W hypercharge yang diklaim nih hanya membutuhkan waktu 17 menit aja untuk mengisi baterai hingga 100%. Selain itu, Poco F4 GT juga hadir dengan panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz. Dia yakin sih kamu bakal betah main game seharian di HP ini. Eits, tapi jangan lupa balesin chat Ayang ya. Ntar yang ada ribut terus sampai kamu dibanting. Duh. Oke, buat kalian yang naksir sama HP ini, silakan cek-cek dulu spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini ya. Di nomor 3 ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Gak lengkap ya rasanya kalau HP Samsung flagship ini gak muncul. Ditenagai dengan chipset jagoan yakni Snapdragon 8 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer. Dimana soal kecepatannya udah gak perlu deh diraguin lagi. Kalian bisa main berbagai macam game ringan sampai berat sekalipun tanpa ada kendala sama sekali. Apalagi nih skor Antutunya mencapai 935.850 poin. Makin oke nggak tuh? Selain itu, HP yang satu ini juga dilengkapi dengan S Pen yang gesit. Ditambah lagi kehadiran layar yang luas yang bisa makin ngelengkapin aktivitas kalian menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra.
Memiliki bentang layar seluas 6,8 inci beresolusi Quad HD+ dengan Dynamic AMOLED 2x display dan refresh rate 120Hz. Layar ini pastinya bikin kalian bakalan betah buat terus mandangin layarnya, karena bisa ngasilin visual terbaik, layar yang responsif, dan buat tingkat kecerahannya mencapai 1750 nits. Cocok banget buat nonton video, scrolling sosmed, bahkan main game. Hal lain dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang patut diacungi jempol adalah desain kokoh dan elegan, kamera kece, ada fitur Samsung DeX, tersertifikasi IP68, dan baterai yang jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur 45W fast charging. Tapi sayang ini kita nggak ngasih charger bawaan di paket pembeliannya. Jadi kalau kalian mau nikmatin teknologi 45W fast chargingnya, harus beli lagi secara terpisah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Realme GT2 Pro. HP yang baru rilis awal tahun 2022 ini menawarkan sejumlah spesifikasi yang oke banget. Pertama dari prosesor yang super powerful, ditenagai Snapdragon 8 Gen 1 dengan skor Antutu mencapai 946.022 poin. Masalah performa nggak usah diraguin lagi. Nih dia jamin HP ini bakal kuat dan lancar banget buat nemenin kegiatan sehari-harimu. Ditambah dengan pilihan RAM 8/128GB dan 12/256GB. HP yang satu ini nggak hanya nyaman kalau pakai buat main sosmed, streaming film, tapi juga main game pastinya. Mau Mobile Legends, PUBG M, atau bahkan Genshin Impact bakal dilibas habis sama nih HP. Terus dari sisi baterai, Realme GT2 Pro memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan 65W Super Dart Charge terbaru, yang diklaim dapat mengisi daya Realme GT2 Pro dari 0% sampai 100% dalam waktu 33 menit aja. Spesifikasi kelas flagship selanjutnya, Realme GT2 Pro ini udah pakai sistem dual 50MP primary kamera pertama, di mana Realme GT2 Pro memiliki kamera utama 50MP wide angle dan 50MP ultra wide hingga 150 derajat pertama di dunia. Fitur-fiturnya juga nggak kalah menarik. Ada Pro Light Imaging Technology serta bisa memotret fish eye yang diklaim menjadi HP pertama di dunia dengan mode ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Xiaomi 12 Pro. Perbedaan dari Xiaomi 12 reguler dengan yang Pro ini beneran jomplang banget loh, karena pihak Xiaomi Indonesia sendiri nggak nanggung-nanggung upgrade beberapa spek di Xiaomi 12 Pro, mulai dari spek layar sampai ke kamera. Kita bahas satu-satu yuk. Xiaomi 12 Pro punya ukuran layar 0,5 inci lebih lebar dari Xiaomi 12 reguler. Ya kalau digenggam di tangan sih agak manjang dikit. HP ini juga dibekali panel AMOLED dengan resolusi WQHD+. Ngebahas kameranya, udah jelas banget kalau Xiaomi 12 Pro pasti unggul. Soalnya nih, tiap konfigurasi kameranya punya sensor yang lebih tinggi dari Xiaomi 12 Pro reguler. HP ini punya sensor triplet 50MP yang punya fungsi masing-masing, ada lensa wide, lensa ultra wide, dan lensa telefoto. Nah, untuk urusan performa nih dia udah singgung sedikit ya di Xiaomi 12 reguler karena chipsetnya sama. Kalau untuk urusan gaming, main PUBG Mobile atau Genshin Impact semuanya udah mulus banget grafisnya. Dan skor Antutunya sendiri mencapai 979.211 poin. Buat kamu yang tertarik sama aku, maksudnya sama HP ini, silahkan deh cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Di nomor 6 ada Vivo X80. Vivo X80 ini dirilis barengan versi Pro-nya bulan Juli kemarin. Kedua HP ini juga merupakan suksesor Vivo X70 dan X70 Pro yang rilis tahun 2021 lalu. Seperti biasa, HP flagship terbaru dari Vivo ini nggak usah diraguin lagi performanya. Vivo X80 ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9000 dengan fabrikasi 4 nanometer, dengan skor Antutu mencapai 983.583 poin. Pastinya dibuat main game apapun lancar, nggak pakai drama nge-lag. Waktu
nih dia coba main Genshin Impact di settingan highest 60 fps, frame rate awalnya ada di 55-60 fps. Terus setelah kurang lebih 8 menit, frame rate-nya turun perlahan sampai di 30-an fps. Selain chipset yang oke banget buat main game, HP ini juga memiliki layar yang bisa bikin kamu makin nyaman. Vivo X80 hadir dengan panel AMOLED 6,78 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz. Untuk daya tahannya sendiri, HP ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang udah mendukung 80 watt flash charge. Nggak usah repot lagi deh kan bawa powerbank kemana-mana. Di sektor kamera, Vivo X80 dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 12 megapiksel. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Kamera HP ini juga didukung dengan kehadiran fitur chip Vivo V1 Plus untuk hasil foto sinematik dan estetik, lensa berteknologi Zeiss, dan masih banyak lagi loh lainnya. Oh ya, karena HP ini masih baru banget rilis, jadi informasi harganya belum ada di website Pricebook. Jadi buat kamu yang tertarik sama HP ini, berikut nih dia tampilin spesifikasinya aja ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin ke kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Terakhir ada Vivo X80 Pro. HP yang satu ini pastinya nggak boleh ketinggalan dong, ya kan guys? Beda dari versi regulernya, Vivo X80 Pro ini ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Skor Antutunya sendiri sudah mencapai 984.146 poin, yang bisa nih dia jamin nih bakal lancar banget kalau pakai main game apapun. Buat main Mobile Legends pastinya lancar banget di settingan rata kanan. Kalau buat main PUBG M di settingan HDR Extreme 60 fps juga lancar jaya. Dipakai main Genshin Impact di settingan highest juga bisa dapat 53 fps. Mantep banget gak sih guys? Selain chipset yang oke punya, HP ini juga hadir dengan layar panel AMOLED LTPO2 6,78 inci beresolusi WQHD+, serta refresh rate 120Hz yang bakal bikin kamu nyaman buat main game. Untuk urusan daya tahan, Vivo X80 Pro ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 4700 mAh dan 80 watt fast charging yang tentunya aman banget buat main game seharian. Di sektor kamera, Vivo X80 Pro ini ada peningkatan, yakni hadir dengan quad kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 48 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel, dan kamera periskop 8 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Oh iya, dan sama seperti Vivo X80 sebelumnya, karena HP ini masih baru banget rilis, jadi informasi harganya belum ada di website Pricebook. Jadi buat kamu yang tertarik sama HP ini, berikut nih dia tampilin spesifikasinya aja ya guys. Sekalian nih dia pamit, cobalah!